Nah, pertama kali, jika kalian ingin menulis sebuah surat, pastikan jenis tulisannya sudah diatur terlebih dahulu. Ini supaya kalian bisa lebih mudah dalam melakukan penyuntingan. Nah, dalam surat yang sudah kalian lihat tadi, kalian harus menggunakan jenis tulisan Times New Roman. Kalian atur saja di sini, cari tulisan Times New Roman. Biasanya itu berada di recently used font. Jika tidak ketemu di sini, kalian bisa mencari di daftar all font. Nah, di sini biasanya diurutkan berdasarkan abjad. Nah, berhubung kita mencari jenis tulisan Times New Roman, maka kita bisa mengetahui bahwa awal hurufnya adalah T. Tinggal kalian cari saja di urutan T. Nah, ketemu, klik. Kemudian di sini juga kalian harus menggunakan ukuran teks 12. Ini ada 11, kita klik 12. Nah, dengan demikian kalian sudah siap untuk mengetik. Nah, ini adalah hasil setelah kalian mengetik. Ketikan ini masih belum kita edit atau belum kita sunting. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Di tiap teksnya, ya, ini ada jarak yang tertentu antar tiap teks yang kalian buat. Nah, ini terjadi karena ada pengaturan alinea di bagian paragraf, spasinya. Nah, kalian perhatikan di menu paragraf, di sini ada ikon bernama line spacing atau baris spasi. Kalian klik. Nah, kalian di sini bisa melihat ada angka-angka line spacing. Semakin besar angkanya, tentu semakin besar jaraknya. Kemudian ada tulisan space before dan space after. Nah, supaya tidak terlalu renggang jaraknya, maka pastikan tulisan di sini menjadi ADD. Kalau kita klik remove, maka dia akan sedikit rapat. Nah, berhubung teksnya ini udah banyak, kita blok semua. Klik di sini, klik ini. Maka baris spasimu akan rapat. Nah, biasanya kalau untuk teks surat biasanya baris spasinya 1,5 atau mungkin 1,15. Nah, sekarang perhatikan di bagian kop surat. Ini kepala suratnya, ya. Kop surat itu pasti berada di tengah. Jadi di paragraf kita klik center. Nah, kemudian dengan contoh tadi, semua jenis teks ini berada dalam ukuran tebal. Kita klik bold. Kemudian di tulisan Dinas Pendidikan, ini ternyata tulisannya masih 12 sama. Yang berbeda cuma yang SMA Negeri 2 Sungai Kakap. Di sini tulisannya lebih besar. Di sini kita akan berinya 18. Oke, selesai. Kita beri jarak sedikit. Nah, untuk tanggal tetap berada di sebelah kanan. Nah, perhatikan di bagian bawahnya ada garis. Untuk membuat garis ada beberapa cara. Cara yang pertama, kita aktifkan dari menu insert. Insert untuk menyisipkan objek. Kemudian kalian pilih shapes. Di bagian shapes ini. Nah, di sini ada berbagai macam objek yang bisa kalian pilih. Karena kita ingin memilih garis, maka klik saja line. Perhatikan mousemu. Mousemu kini menjadi tanda tambah. Tambah inilah yang bisa menandakan bahwa kamu siap menggambar. Cara membuat garis cukup gampang. Cukup klik kiri, kamu tahan, kemudian kamu seret sampai ke bagian yang kamu inginkan. Pastikan garisnya lurus. Jika sudah, lepaskan saja. Maka kamu mendapat garis. Nah, di bagian kop surat itu ada gambar di kiri kanan, ada gambar logonya. Nah, untuk memasukkan gambar, kalian kembali lagi ke menu insert, ya kan? Klik insert. Kalau untuk gambar, klik picture. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan kalian mengetahui di mana gambar yang ingin kalian pilih. Biasanya di dalam dokumen itu berada di folder pictures, tapi tergantung di mana komputer kamu yang berada. Kita cari logonya. Nah, di sebelah kiri itu logo Provinsi Kalbar, klik insert. Nah, perhatikan gambar yang kamu masukkan akan
mengacaukan posisi teks. Dan ini agak sulit diatur. Supaya kamu bisa mengatur posisi gambar kamu, pastikan kamu klik gambarnya, ya. Kemudian perhatikan di menunya. Lihat, ada tambahan menu format di sini. Jika kamu tidak mengklik gambar ini, maka menu format di atas tidak akan tampil. Maka klik dulu gambarnya. Untuk mengatur posisi gambarnya supaya tidak mengacaukan posisi teks yang kalian buat, perhatikan di arrange. Di bagian arrange ada ikon pertama text wrapping. Nah, ketika kamu klik, ini ada berbagai macam pilihan teks yang pilihan gambar yang bisa kita atur. Nah, kamu bisa coba beberapanya. Biasanya supaya gambarnya tidak memengaruhi teks, kita menggunakan through. Atau jika masih terjadi pergeseran, kita bisa menggunakan pilihan yang lain. Lihat, pakai through, gambar teksnya bergeser. Kita akan coba salah satu ini behind text atau in front of the text. Kita pakai in front aja. Kemudian tinggal kalian mengecilkan gambar, cukup tarik pojoknya. Ingat selalu tarik pojok ya, supaya rasio gambarnya tidak berubah. Kalau kamu tarik sebelahnya, maka rasio gambarnya akan berubah, jadi jelek. Tarik saja sampai ke ukuran yang kita inginkan. Ya, selesai. Ada gambar di sebelahnya lagi. Lakukan cara yang sama, insert, picture. Kita cari gambarnya, logo SMA. Text wrappingnya kita ubah menjadi in front of text. Kecilkan lagi. Geser, geser, selesai. Nah, kemudian kalian perhatikan lagi di suratnya. Kepada yang terhormatnya, itu menjorok ke dalam semuanya. Ya, kita blok lagi semuanya. Kemudian kita klik increase indent. Maka dia akan menjorok ke dalam sedikit. Oke, selesai. Kemudian permintaan berikutnya adalah isi surat menggunakan perataan kiri kanan, justified. Yaitu dari sini nih isinya. Maka kita blok lagi sampai habis saja. Dia di paragraf ada icon justify. Klik. Maka sudah kiri kanan. Ini bisa kita regangkan sedikit. Nah, jika tabnya kebanyakan di sini, kita hapus saja. Oke, kita atur sedikit. Penanggalan tetap di sebelah kanan. Kemudian ini tanda tangannya untuk nama kepala sekolahnya ternyata bergaris bawah. Kalian blok saja. Klik underline. Kemudian dia sebenarnya rata tengah ini ya. Tanda tangannya kita perataan tengah. Tapi dia agak menjorok ke sebelah dalam. Maka kita bisa klik ini terus. Nah, maka sudah dapatlah surat resmi yang rapi. Oke, berikutnya jangan lupa untuk disimpan ya. Klik Office button, kemudian pilih Save. Di sini saya inginkan kalian membuat formatnya dengan tulisan kelas, tulis saja kelas kalian, bebas. Kemudian spasi nama kamu. Kemudian spasi tugas 2. Jika sudah, tekan tombol Save. Dan selamat, tugas kalian sudah selesai. Terima kasih.